Swastiastu. Saya Putu Gita Sanimayanti dari SMA Negeri 1 Singaraja hari ini akan membawakan suatu cerita berjudul Legenda Asal Mula Selat Bali. Pada zaman dahulu kala, di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana sakti mandraguna dan kaya raya bernama Empu Sidimantra. Ia memiliki seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Namun, kehidupan sang Brahmana tidaklah damai dan tentram, sebab putranya, Manik Angkeran, gemar berjudi. Hal inilah yang membuat harta kekayaan Empu Sidimantra terkuras habis. Hingga pada suatu hari, ia pun berdoa untuk meminta petunjuk. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan gaib yang menuntunnya untuk pergi ke kaki Gunung Agung. Keesokan harinya, Empu Sidimantra bergegas pergi ke kaki Gunung Agung. Setibanya di sana, ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta saktinya dan membaca mantra. Tiba-tiba, "Wahai manusia, siapa kamu? Dan untuk apa kamu memanggilku?" "Aku Empu Sidimantra. Maksud kedatanganku kemari ingin meminta bantuanmu," ucap Empu Sidimantra. Ia pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, naga besuki pun menggeliatkan ekornya. Seketika itu juga, emas, intan, berlian keluar dari balik sisik ekornya. Lalu, Empu Sidimantra pun bergegas mengambil perhiasan tersebut dan berpamitan kepada naga besuki. Setibanya di rumah, ia pun memberikan seluruh perhiasan tersebut kepada Manik Angkeran untuk membayar hutang-hutangnya. Dan Manik Angkeran pun berjanji bahwa ia tidak akan berjudi lagi. Namun, janji tinggallah janji. Manik Angkeran kembali berjudi, bahkan terlilit hutang. Hingga saking nekatnya, ia pun mencuri genta sakti milik Empu Sidimantra dan bergegas pergi ke kaki Gunung Agung. Setibanya di sana, ia pun membunyikan genta sakti tersebut tanpa membaca mantra. Tiba-tiba, "Wahai anak muda, siapa kamu?" "Aku Manik Angkeran, putra Empu Sidimantra," ucap Manik Angkeran dengan gugup. Akhirnya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, naga besuki pun kembali menggeliatkan ekornya. "Emas, berlian, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya." Namun, aku bisa lebih kaya jika memotong ekor naga basuki. Sakit! Awas kau, Manik Angkeran! Awas kau! Naga besuki pun meronta-ronta kesakitan, hingga ia tidak bisa mengejar Manik Angkeran. Namun, dengan kesaktiannya, naga besuki pun mematuk bekas pijakan kaki Manik Angkeran. Dan seketika itu juga, Manik Angkeran pun meninggal. Mendengar kabar bahwa putranya tak kunjung pulang,
Akhirnya, Empu Sidimantra pun bergegas pergi ke kaki Gunung Agung. Setibanya di sana, "Wahai naga besuki, apakah engkau melihat putraku?" "Tentu, tapi ia sudah kubinasakan karena telah memotong ekorku." "Tidak, tidak mungkin. Kumohon naga besuki, hidupkanlah Manik Angkeran kembali. Ia putraku satu-satunya yang aku miliki. Kumohon," pinta Empu Sidimantra. Demi persahabatan mereka, akhirnya Naga Basuki pun membangkitkan kembali Manik Angkeran. Namun, sebagai hukumannya, ia harus tinggal di sekitar Gunung Agung dan bertobat. Pada akhirnya, Empu Sidimantra pun balik ke kerajaan Daha seorang diri. Sesampainya di tanah benteng, ia pun menorehkan tongkat saktinya ke tanah sebagai perbatasan antara dirinya dan putranya. Lambat laun, bekas toresan tersebut bertambah lebar dan tergenangi air laut sehingga membentuk selat. Nah, oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali. Nah, teman-teman, ada pun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini, yaitu bahwa sikap gemar berjudi akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan keji lainnya, seperti mencuri, merampas, dan merampok harta orang lain. Baik, demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.